dengan murah karena mafia nak jalan, Pak. Betul, di sana mereka tegas sekali. Ya, Yeah. mafia ini sekarang datanglah seorang orang yang punya kekuasaan, terus minta uang takut. Iya, iya, iya. Yang punya perusahaan takut. Iya, iya. Akhirnya uang yang diberikan kepada mafia, dia tulis, Pak. Iya. Dia tulis termasuk biaya produksi. Iya, iya. Kalau biaya produksi membayar uang takut, Iya. produksinya itu juga, pasti harga hasil produksi mahal. Mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Mizan di TV Masumi. Pemirsa, ini masalah anggota tim Anies ya, Thomas Limbong ditangkap terkait dengan perizinan impor barang dari luar negeri. Dan masalah ini sebenarnya masalah klasik ya. Dulu itu ada Ustadz ketua PKS, saya lupa namanya, tersandung kasus sapi. Kemudian ada lagi kasus Patrialis Akbar ya, Hakim Mahkamah Konstitusi, gula ya. Kemudian yang lebih bergema lagi itu kasusnya Edi Prabowo ya, ekspor menur lobster. Dan banyak lagi ya, ada dirjennya juga masalah ekspor CPO ya, masalah minyak sawit ya. Nah ini nggak habis-habisnya masalah ini. Ini bisa kita lihat itu dari dua sisi ya, sisi kebijakan teknisnya, kemudian kita lihat dari sisi kekuasaannya, sisi kekuasaan, sisi intervensi politiknya untuk pembelajaran kita. Nah telah hadir sudah biasa narasumber kita Dr. Wazri Afifi ya. Assalamualaikum Pak Wazri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Kita mungkin dilihat dari perspektif yang luas Pak, yang umum ya, mungkin etika atau kekuasaan atau yang mana? Silakan Pak. Masalah Thomas Ya Limbong. Pak, kata Bapak tadi etika dan kekuasaan. Iya. Inilah yang menjadi masalah terus bangsa kita ini. Oke. Etika dan kekuasaan dicampur aduk. Nah, gini Pak. Kalaulah misalnya kita mau maju, bangsa ini, penguasa atau pembuat kebijakan ini harus berpikir. Jangan lagi berpikir menyelamatkan sesuatu hitam dengan hitam. Artinya menyelamatkan negara, katanya menyelamatkan negara yang katanya negara yang susah ini diselamatkan dengan cara yang tidak adil. Betul, betul. Ya. Kenapa nggak adil itu, Pak? Contohnya, Pak, betul. Misalnya Ya, misal aja. dugaan Tom Lembong salah. Salah, oke ya. Ya, ini ya, dugaan nih, Pak ya. Iya, iya. Kita tidak menolak membersihkan negeri ini dari perangai-perangai korupsi. Tidak. Betul, betul. Tapi yang masalahnya adalah jangan menindak korupsi itu dengan kepentingan yang negatif lain. Nah, apa itu Pak kepentingan Negatif lain, Iya. yaitu membalas dendam Nah, kepada musuh-musuh politik. Nah, iya. Padahal musuh politik itu bangsa kita juga, Iya, iya, iya. saudara kita juga. Iya, iya. Kenapa masih bermain-main dengan lingkaran setan? Jadi orang yang melakukan pelanggaran itu yang ditangkap, yang dijerat itu hanya lawan-lawan politik Ya. saja. Wah, ini buruk sekali. Ini etika, Pak. Iya. Etika yang tidak bisa dimaafkan. Kalaulah seandainya orang yang mengusung atau mengatur top dugaan tadi, misalnya Tom Limbong, Iya, iya. ya bagus. Iya, iya. Tetapi seandainya Tom Lembong ini mempunyai alasan yang benar, jadi yang menuntut ini, yang mengurus ini, yang mengusut ini mau tidak malu. Iya, iya, iya. Nah, sebenarnya Pak, kalau dia adil,
dia bersihkan semua. Teman aku atau lawan politik aku, bersihkan demi bangsaku ke depan. Itu baru Pak, bagus. Nah, yang ini yang kita tunggu dari Pak Prabowo. Pak Prabowo menyatakan harus berani, harus melakukan tindakan out of box. Ini harus dibersihkan semua. Dan kalau Pak Prabowo ya berani membersihkan ini baru catatan tinta emasnya. Karena masalah untuk mengatasi ini, ya apa itu namanya, kejahatan ini, korupsi di bidang ini, tata niaga di perdagangan luar negeri, impor ekspor ini sederhana sebenarnya. Lakukan aja kebijakan tarif. Ya ada untuk mengendalikan perdagangan luar negeri ini ada dua sisi, dua kebijakan tarif dan kebijakan non tarif. Kebijakan tarif ini bersih karena yang melaksanakannya itu mesin, ya. Jadi nggak ada orang yang bisa nipu. Ya, tarif itu menentukan. Jadi kalau barang masuk langsung semua orang kena tarif. Nah, kalau yang kebijakan yang diterapkan sekarang ya, yang jadi korbannya itu termasuk Edi Prabowo, sekarang Thomas Limbong, dulu ada Dirjen Kementerian Perdagangan, ada Ustadz dari PKS, kemudian Patrialis Akbar dan banyak lagi itu. Karena mereka itu bermainnya bukan bermain dengan tarif, tapi bukan tarif. Bukan bermainnya dengan bukan tarif. Dan inilah yang menyebabkan banyak terjadi penyelewengan itu. Tapi sejak dulu sejak dari zaman Orde Baru sampai sekarang, kalau ekonomi itu selalu meneriakkan supaya jangan mengorbankan orang lagi, negara menerima keuangan, itu dilaksanakan sistemnya itu untuk pengendaliannya itu sistem tarif. Tapi dari zaman Pak Harto sampai sekarang belum terdengar, mudah-mudahan Pak Prabowo, supaya perdagangan luar negeri ini satu, berani aja. Ya. Semua orang harus patuh kebijakan yang ditetapkan, hanya kebijakan tarif. Dijamin, Thomas Limbong adalah korban terakhir. Nah, tapi kita menunggukan keberanian Pak Prabowo. Berani enggak? Karena ini kalau kebijakan tarif ini semuanya nggak ada hak-hak istimewa. Teman-teman dekat kita nggak ada hak istimewa. Kira-kira gitu. Jadi ada dua perspektif Pak Wazri. Tadi perspektif masalah etika dan kekuasaan. Yang kedua perspektif teknis, sistemnya. Sistemnya itu sendiri. Ya betul Pak, sistem tarif tadi. Ya. Itu kan dah ada buktinya negara Cina. Ya. Cina itu bisa menjual barangnya dengan murah karena mafia nak jalan, Pak. Betul, di sana mereka tegas sekali. Ya, itu. Mafia ini sekarang datanglah seorang orang yang punya kekuasaan, terus minta uang takut. Iya. Yang punya perusahaan takut. Iya. Akhirnya uang yang diberikan kepada mafia, dia tulis, Pak. Iya. Dia tulis termasuk biaya produksi. Iya. Kalau biaya produksi membayar uang takut, produksinya itu juga, pasti harga hasil produksi mahal. Mahal akan naik, ya betul. Ya, kalau harga produksi mahal, maka akan kalah bertanding dengan orang lain, terutama Cina. Betul. Ini Pak, harus dipahami. Iya. Kita paham bahwa Prabowo, presiden kita ini, biasanya bicaranya, nampaknya bagus saja. Iya. Tapi dia lupa. Mafia bermain di belakang. Nah, ini Pak Prabowo ini tegas dia. Kita harapkan bukan omon-omon saja. Pak Prabowo untuk menjadikan Thomas Limbong ini korban terakhir, tetapkanlah di dalam sistem perdagangan luar negeri ini sistem tarif, tarif barriers. Jangan menerapkan lagi non NTB, non tarif barriers yang seperti ini. Nah, kalau Pak Prabowo berani menerapkan ini, yang menurut beberapa ucapan yang terdahulu, dia harus berani, harus tegas. Ini akan sangat membantu sekali ini. Pak Prabowo akan ditulis dengan tinta emas bahwa sepanjang sejarah negara ini baru Pak Prabowo yang berani menetapkan perdagangan luar negeri hambatannya hanya tarif. Jadi tidak ada
kete blece, tidak ada omong-omong di dalam ruangan, ya, dan lain-lain lagi. Ya gitu, Pak. Nah, apa coba sekarang, Pak? Kenapa Indonesia ini selalu kalah harga daripada orang, terutama Cina? Iya, iya, iya. Karena tadi. Iya. Karena menggunakan kesempatan untuk membalas dendam kepada menteri-menteri atau mantan-mantan Iya, menteri iya, iya, iya. dengan cara menuduh, Pak. Iya, iya, iya. Boleh dituduh, nggak apa-apa. Iya, iya. Tapi tangkap semua pelaksana. Betul, Semua. betul. Iya, iya, iya. Jangan Tom Lembong saja. Iya, iya, iya. Tangkap semua. Jadi salah satu kelemahan atau salah satu kehebatan dari sisi penguasa dengan tidak menerapkan sistem ini tarif, ya, yang diterapkan sistem non tarif, dia bisa menangkap lawan politiknya, bisa mengkriminalisasi lawan-lawan politiknya, yang dulu jadi dendam, musuh, dan sebagainya, kira-kira gitu. Jadi kata Bapak, untuk menyelamatkan jangan ada Tom Lembong yang kedua, maka sistem harus dirubah. Ya, sistem mesin. Iya, sistem mesin. Jadi, Pak, karena kadang-kadang orang untuk menjadi petugas negara, Iya. bukan untuk mengabdi saja, Pak, Iya. tapi untuk menjadi kaya raya. Nah, ini. Ini masalah, Pak. Iya, iya. Itu hambatan kepada sistem tarif tadi. Iya, iya, iya. Nah, jadi Kalau sistem tarifnya diberlakukan, jadi kesempatan orang untuk menjadi kaya raya itu tertutup. Tertutup, dan ini tidak disukai oleh mereka yang punya kesempatan itu. Ya, mafia. Dan mafia ini masalahnya berkuasa, sangat menentukan. Saya nggak begitu yakin, ya, Pak Prabowo juga cukup berani, ya, untuk melawan mafia ini. Ya. tapi kan gini, Pak. Ya. Katanya jenderal. Itu. Jenderal kan berani. Iya. Tapi kesempatan untuk Pak Prabowo, kata Bapak tadi, menulis namanya sejarah dengan tinta emas. Iya, iya. Tetapi, Pak, kalau dia separuh-separuh berani, hanya berani di depan orang banyak, kemudian ada di belakang mafia mempunyai strategi yang paling hebat, dia tidak berani, atau dia berbahasa basi, habis juga. Ya, itu yang jadi masalahnya. Nah, itu. Dan ini, ya, di negara kita yang begini, ini nggak terdeteksi oleh masyarakat, ya. Jadi walaupun nantinya, ya, Pak Prabowo cuman omon-omon aja, ya, untuk mengatasi ini, di masyarakat kita nggak terdeteksi, ini nggak diketahui, ya. Ya, hanya sebagian kecil aja orang-orang seperti kita, mungkin sekitar 10%-nya, yang mengetahui bahwa Pak Prabowo itu sebenarnya hanya omon-omon saja. Nah, ini yang jadi masalah demokrasi kita juga. Ya, sebenarnya kita sudah korban omon-omon, Pak. Korban. Di depan rakyat, seperti bibirnya tebu di bibir. Manis sekali. Tetapi, Pak, hatinya lebih pahit dari empedu. Bisa nak, Pak, kita? Susah, Pak. Karena orang-orang yang kita bilang hebat, hebat, janjinya hebat, ternyata rencana di belakangnya lebih buruk dari orang yang tidak pernah bicara. Nah, itu. Jadi begitu, Pak. Jadi oleh sebab itu, kita mohon kepada Presiden. Kalaulah seandainya Tom Lembong ini hanya permainan politik, bebaskan saja. Betul. Kalau betul-betul tangkap semua yang terlibat. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan bangsa ini hanya satu saja syaratnya, Pak. Berterus terang dengan pengabdian sepenuh hati. Betul. Jadi saya sepakat dengan Pak Wazri. Kita yakin, ya, hal yang sama ini bukan dikerjakan oleh Thomas Lembong saja. Dugaan kita banyak yang melakukan ini yang lain, tapi karena terlindungi oleh kekuasaan lewat. Dan kita himbau Pak Prabowo, ya,
untuk ya membebaskan Thomas Limbong ini karena sangat tidak adil sekali. Orang yang banyak sekali melakukan kesalahan yang ditangkap hanya Thomas Limbong. Ya. Selain dari itu, kita himbau Pak Prabowo untuk mengukir tinta emas ya, untuk berani bukan omong-omong saja bahwa sistem perdagangan kita, perdagangan luar negeri ekspor impor hanya dan hanya menerapkan sistem tarif. Tidak ada lagi sistem bukan tarif yang korbannya udah demikian banyak. Saya kira gitu ya. Dan satu lagi Pak, Ya, boleh. Presiden kita ini kan artinya bagus tuh omongannya. Iya. Tetapi dia tidak boleh lupa Pak, mempelajari bagaimana kebijakan negeri ini dari bawah. Iya. Jadi apa yang dia buat? Termasuk perangai-perangai orang preman yang berdasi. Iya, iya, iya. Itu Pak, dia dasi Pak, hebat. Iya, iya. Tapi perangainya preman. Iya, Minta iya. sana, minta sini. Iya, iya. Sumbang sana, sumbang sini. Heeh. Kalau nak diberi, susah kan? Iya, iya. Itu orang ketakutan. Iya, iya. Jadi sekarang ada akal Pak. Kasih tahu yang punya pabrik-pabrik tidak boleh membayar uang takut. Nah, iya, iya, iya. Nah itu aja Pak. Supaya jangan terlalu biaya-biaya produksi bertambah banyak. Iya, iya, iya. Kita kan heran Pak. Gaji bangsa Indonesia ini sedikit. Kok harga barang mahal? Kan aneh itu. Iya, 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 betul itu. Kalau gaji buruhnya sedikit, harga barang pasti bisa bersaing dengan orang luar negeri. Iya, iya, iya. Nah, jadi Amerika itu Iya. gajinya tinggi Pak. Iya, tinggi sekali. Kok itu. bisa dia bersaing? Gaji ini Amerika gajinya per jam yang kita Iya. tahu. Iya, iya, iya. Per jam. Iya, iya, per Per jam. jamnya Iya. enggak sedikit. Iya. Tapi dia bisa menjual barangnya ke luar negeri. Iya, karena ada efisiensi dari ini sumber-sumber produksi yang lain. Jadi betul Pak, ini karena biaya produksi kita itu banyak sekali uang takut itu. Iya. Uang takut sana sini sehingga biaya produksi tinggi, gaji buruh sangat rendah. Nah ini buruk sekali ya. Gimana ini apa penyakit kronis ya? Biaya produksi tinggi, gaji buruh rendah, ya sangat menderita. Ya. Saya Jadi, kira, jadi saya ada solusi Pak. ya, Presiden semua LSM yang minta uang takut itu Iya, iya. kasih dia pekerjaan, iya, iya, beli dia pekerjaan, tetapi dia bilang pada dia kamu boleh buat LSM gitu, tapi tidak boleh minta uang takut. Iya. Karena saya telah beri pekerjaan. iya, iya, iya. Gitu Pak. Ini Iya. sebabnya orang-orang yang minta uang takut ini dia tidak mau bekerja. Iya, Terus dia mau keperluan sehari-hari cari-cari uang takut. iya, iya. Jadi karena produser atau yang punya pabrik itu takut aja, bayar-bayar, akhirnya biaya produksi bertambah, Iya, iya, iya. gaji buruh kecil, Iya, iya. biaya produksi bertambah, Iya, akhirnya hasil produksi dijual mahal. mahal. Itu buktinya sekarang, Seritek Bangkrut. Pilot bangkrut. Karena hasil produksi mahal, ya nggak bisa bersaing, akhirnya bangkrut. Ya. Banyak ribuan pegawainya yang kena PHK, tidak Sebab- dapat gaji lagi. Sebenarnya Presiden harus menganalisa ini dengan baik. Iya, iya, iya. Iya. Gaji murah, kok hasil produksi mahal dijual? Nah, iya. Atau yang punya pabrik ini mau untung banyak? Iya, iya. Nah, itu aja. Ya itu tadi. Kita tanya juga. Ini Bapak yang punya pabrik kan? Ya betul. Iya, iya. Kenapa bisa bangkrut? Berapa Bapak jual? Sekarang duit Bapak di luar negeri berapa? Nah, Iya, iya. padahal gaji buruh sedikit. Iya, iya, iya. Terus apa lagi? Kenapa Bapak banyak uang produksi uang biaya? Karena uang takut Pak. Ya bilang. Ngaku-ngaku terus saja. Nah, kemudian yang mendengar ini, masalah-masalah negara yang tidak pernah selesai ini, berhentilah. Bupati kah siapa kah yang minta uang takut. Nah ini Pak, jadi oleh sebab itu, sebelum negeri ini kiamat, kita telah belajar dari bagaimana Gaza. Gaza begitu tertindas, tetap bertahan. Kenapa? Karena rakyatnya disadarkan. Nah ini nih, jadi oleh sebab itu, mengenai Tom Limbong, Iya. bebaskan saja. Setuju, setuju. Walaupun penelitian
tidak dihentikan. Iya, iya, iya. Janganlah dipenjarakan, penelitian masih jalan. Iya, iya, iya. Ya, kita tidak membela siapapun. Tapi kita membela etika. Itu aja, Pak. Betul, betul. Iya, iya. Etika dan keadilan. Iya, iya. Oke. Demikian pemirsa, saya kira semoga bermanfaat. Semoga suara kita ini sampai ke Pak Prabowo Subianto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.